Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang kami hormati para mahasiswa yang datang di acara penyuluhan tentang nanti akan membahas tentang apa sih itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang keluarga yang sakinah. Apa sih keluarga sakinah itu? Keluarga sakinah itu artinya adalah ketentraman hati, ketentraman keluarga, baik di lingkungan keluarga secara harmonis dan terbuka. Tepatnya seperti itu. Dalam sebuah kitab yang berkonsep keluarga dalam Islam. Keluarga itu adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya adalah seorang pria dan ibu sebagai ibu. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh semua kalangan, kebutuhan dan ketenangannya. Adapun konsep sakinah mawaddah warahmah dalam Al-Quran itu sendiri, dalam pandangan Al-Quran, salah satu tujuan pernikahan ialah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah antara suami istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir atau menggunakan logika. Materi yang kedua, kita lanjut di poin yang menurut kita sangat penting untuk keluarga sakinah. Adapun di keluarga sakinah, benar-benar apa itu bisa seseorang mendapatkan keluarga yang sakinah? Ciri-ciri keluarga sakinah di antara lain ialah
Ciri utama sakinah adanya rasa cinta, kasih sayang atau mawaddah, karena tujuan akhirnya adalah mardhatillah, menuju jalannya Allah. Di sini saya juga ingin menegaskan juga bahwa keluarga yang sakinah itu, mardhatillah itu sesuai tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Nabi Muhammad. Maka dalam keluarga sakinah, cinta kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri, baik ataupun sebaliknya antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya. Cara membangun keluarga yang sakinah. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu melalui proses yang panjang, pengorbanan yang sangat besar sekali. Di antaranya, 1. Pilih pasangan yang soleh atau solehah yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pilihlah pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketakwaannya daripada kecantikannya, kekayaannya, dan kedudukannya. 3. Pilihlah pasangan keturunan keluarga yang terjaga kehormatannya dan nasabnya, dan maksudnya nasabnya jelas. 4. Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghindari hubungan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan marak terjadinya pernikahan ini di luar nikah, kayak sebagainya dan sebagainya. 5. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah, seperti memberi nafkah, memberi keamanan, memberikan didikan Islami pada anak istrinya, memberikan sandang pangan, papan, dan halal. Jadi pemimpin keluarga yang mampu mengajak anggota keluarganya menuju ridha Allah dan surganya Allah, dan menyelamatkan dari siksa api neraka. Yang keenam, istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap ridha Allah semata, seperti melayani suami, mendidik putra putrinya tentang agama Islam dan ilmu pengetahuan, mendidik mereka dengan akhlak mulia, menjaga kehormatan keluarga, memelihara harta suaminya, dan membahagiakan suaminya. Yang ketujuh, suami istri saling mengenali kekurangan atau kelebihan pasangannya masing-masing, karena di poin yang sangat penting ini harus bisa mengetahui kondisi pasangan itu sendiri, ya tidak ada keretakan dalam hubungan, biar menimbulkan rasa harmonis, cinta kasih, dan kesetiaan bagi masing-masing, saling terbuka dan melanjut komunikasi yang intens. Yang ke-8, komitmen. Nah ini komitmen itu menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam mengalami badai dan gelombang kehidupan. Apapun konsekuensinya harus menerima dengan lapang dada. Begitu. Yang ke-9, suami mengajak anak istrinya untuk sholat berjamaah bersama-sama, seperti suami mengajak anak istrinya bersedekah kepada fakir miskin. Karena tujuan ini adalah taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Suami istri selalu mencontoh kepada Allah, mohon pada Allah agar diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kan
banyak keluarga yang tidak tahu apa itu sakinah mawaddah warahmah yang sesungguhnya itu sendiri. Nah, ini poin yang faktor-faktor yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang sakinah. 1. Luruskan niat dan kuatkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hubungan dengan Allah kuat, insya Allah kita menjalin keluarga juga kuat. Akan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kasih sayang ketika saling terbuka, santun dan bijak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di rumah tangga. Yang keempat, komunikasi dan musyawarah. Yang kelima adalah tasamuh dan pemaaf. Yang keenam, adil dan bisa memberi persamaan atau perbedaan antara pasangan masing-masing. 7. Sabar dan bersyukur. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, ini adalah kesimpulan yang sangat penting bahwa keluarga yang sakinah itu sebenarnya keluarga yang di dalam rumah tangganya walaupun terdapat sebuah masalah atau rintangan bisa dikomunikasikan dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, sesuai koridor yang telah ada. Dan keluarga sakinah ini juga akan terus dibawa sampai tua, sampai kematian ajal menjemput bisa menjadi pertanggungjawaban akhirat. Kuncinya adalah tetap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar itu senantiasa keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Bila ingin ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Kan tadi syarat untuk menjadi keluarga sekarang komunikasi ya Mas. Iya. Menurut Mas itu tuh komunikasi yang seperti apa sih biar menjadi keluarga yang sakinah? Untuk komunikasi kan di keluarga kan mungkin masalah itu kan berbeda-beda. Tapi alangkah baiknya komunikasi yang tepat adalah komunikasi dari hati ke hati. Terus cara pendekatan kita dengan orang tua, atau misalkan kita marah dengan orang tua atau ada perselisih paham, kita harusnya tidak langsung marah, tapi kita harus berpikir dengan kepala yang dingin, hati yang tenang, dan jangan ada rasa emosi. Karena ini satu masalah di rumah tangga atau di keluarga, bila terjadi emosi itu juga hasilnya nanti memperburuk suasana itu sendiri. Tapi kalau udah pakai komunikasi yang baik, Ya, tapi itu masih terjadi. Itu terjadi dalam hal misal nih ada selisih paham, ya itu sudah dikomunikasikan dengan baik, tapi ada salah satu pihak yang tidak terima. ya, Nah, terus apa yang dilakukan oleh orang tua itu agar nantinya tidak berpengaruh pada anak? agar tidak berpengaruh kepada anak itu berdampak sendiri. kepada anak. Ini itu masalah antara keluarga, atau misalkan di keluarga itu seperti ada masalah apa itu namanya dengan keluarga yang lain, tak saudara, tak masalah apa, masalah harta warisan atau dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kan kalau keluarga kan
berhubung dengan warisan ya, karena warisan itu sendiri juga ya, warisan itu bisa menjadi ladang keberkahan juga, bisa jadi kemusuhan juga, tapi untuk ya tidak berdampak pada orang tua, sebaiknya di orang tua itu sendiri tetap harus merahasiakannya pada anak. Merahasiakan dalam arti seperti tidak ada masalah sama sekali ya, hubungan tetap berjalan seperti sedia kala. Namun jika anak tersebut sudah mengetahui apa yang terjadi, otomatis kan kadang ada perasaan jengkel, marah, terus bisa emosi yang nunggu-nunggu, kok ini seperti ini, kok harusnya seperti ini, kok ini. Nah itu biasanya tetap terus saja berkomunikasi dengan baik, dengan cara seperti contoh dengan cara Rasulullah ketika ada sesuatu yang permasalahan warisan, Rasulullah ikut membantu, misalkan warisan segini jelas lihat. Terus jika ada suatu hal yang menuntut dan lain sebagainya, itu kan kita kan juga masih di negara hukum juga, apalagi kan nggak terima kan bisa jadi seperti itu. Langkah terbaiknya langkah untuk relevannya seperti itu. Jika itu keberatan benar-benar sudah nggak ada jalan sama sekali, komunikasi tidak baik, karena ya apa, karena zaman sekarang pun komunikasi tidak baik pun merasa tidak ada gunanya juga. Tapi kan kita kan tetap butuh orang lain untuk menyadarkan orang tersebut. Masalah keluarga ini ya sangat kompleks sekali. Oke, nah tadi kan disebutin kalau keluarga sakinah itu selalu ada masalah, tapi keluarga itu masih berjalan sesuai dengan semestinya, itu dianggap sebagai keluarga sakinah. Nah, tapi kalau kata orang itu beras berdua, nah jadi laki-laki dan perempuan gitu, nah pihak satu dan dua. Nah ketika ada masalah itu, terus kedua belah pihak itu sudah menerima dan kayak ya udah nggak apa-apa gitu, dilanjutin aja, kita mulai yang baik-baik gitu. Nah tapi di salah satu pihak yang bermasalah itu masih melakukan masalahnya, padahal yang pihak lain itu sudah menerima. Nah pada saat kejadian seperti itu kan pihak lainnya kan menerima, tapi di dalam hatinya kan juga istilahnya batin gitu kan. Nah itu apakah masih disebut sebagai keluarga? Ya, disebut sebagai keluarga sakinah atau yaitu bukan keluarga sakinah karena masih ada dalam suatu masalah. Oke, saya jawab. Kan intinya gini Mbak, keluarga sakinah itu kan harusnya sendiri itu kan di sini juga sudah dijelaskan, keluarga yang sakinah itu harus saling terbuka. Artinya apa? Jadi suatu permasalahan sekecil apapun, jika itu membuat dia pikiran harus dikeluarkan, tapi dengan prosedur yang sesuai dengan koridor ajaran Islam sendiri juga meliputi seperti ya komunikasi dan musyawarah. Musyawarah itu sangat penting bagi komunikasi, menjalin komunikasi. Jika komunikasi musyawarah itu tidak berhasil, otomatis kan kadang ada kedua belah pihak yang apa sih? Oh ini bagiannya seperti ini, rasa marah, dan menimbulkan penyakit itu sendiri. Ya kalau kita sudah berusaha, biarkan saja. Atau langkah terbaiknya tetap musyawarah dan jangan lupa dikasih tapi ada sisi
sisi baliknya juga tentang warisan. Pasti banyak orang itu yang mengalami suatu keretakan juga sih, keretakan. Dan di sini saya juga pernah mengalami kasus juga, ada seseorang sih berbicara tentang warisan. Warisan itu kan pembagiannya banyak sekali, tapi banyak banyak keluarga atau manusia kan nggak ada yang tahu pembagiannya sebenarnya seperti apa sih. Pembagiannya itu jadi sudah ada laki-laki berapa, perempuan setengah, dan sebagainya. Sesuai koridor yang berlaku seperti itu. Jadi ya permasalahan sedikit, tapi ya tetap menunjukkan mereka paham atau masih butuh penjelasan lebih enggak? Kalau masih kurang penjelasan bisa dijelaskan, bisa saya jelaskan lebih detail. Ada di kitab mana saya memang dijelaskan ya, tentang waris atau keluarga itu ya bisa menyebabkan keretakan di keluarga sendiri. Kalau faktor utama memang ketidakharmonisan keluarga sakinah itu adalah faktor utama itu pasti. Makanya sebijak-bijaknya kita menggunakan kata yang baik, pemilihan yang baik, menggunakan pilihan yang baik, bagian yang sesuai koridor Islam seperti itu, biar tidak ada suatu permasalahan. Berarti setiap orang itu dituntut untuk mempunyai hati yang meridai. Ya, setiap orang pasti ada. Sejahat-jahatnya orang, sedengki-dengkinya orang, semangat apapun, tapi di hati kecilnya tetap masih ada rasa belas kasih. Terima kasih. Itu loh yang saya jelaskan tadi. Hubungan sakinah itu adalah cinta kasih. Jika di dalam keluarga tersebut belum ada cinta kasih, jadi belum bisa disebut keluarga yang sakinah. Kan bisa sesuatu. Karena permasalahan memang faktor tentang itu sendiri. Kan tadi faktor dan tentang harta kan senang tentang uang kampus. Ya. Biar kan cara pengelolaan uang dalam keluarga itu gimana? Apakah harus istri yang pegang atau keduanya sama-sama, atau kan ada istilah gini, uang istri, uang suami, uang istri. Kalau uang istri ya uang istri gitu. Untuk hal tersebut ada ulama yang pernah berpendapat apabila seorang laki-laki menikah dengan wanita, kewajiban seorang istri yang itu awalnya dari orang tua pindah ke suaminya. Dan untuk masalah apa itu namanya, uang atau rezeki lah ibaratnya begitu ya, itu ada beberapa ulama yang mengatakan berpendapat jika sebelum pernikahan sudah ada perjanjian bahwasanya besok yang memegang gaji kamu ya berapa persen, jika sudah terikat perjanjian tersebut. Dan ada juga yang megangnya itu sendiri-sendiri, tapi untuk kebutuhan yang bersama, tergantung keterikatan janjinya itu Pak seperti apa. Janji dari awal, jadi tidak serta semua itu dilimpahkan ke istri. Ya memang istri suami berkewajiban untuk memberi nafkah, bukan tidak semua diberikan kan begitu. Suami kan juga butuh perluan itu sendiri.
Ya mungkin ada yang pernah berpendapat bahwa uang suami adalah uang istri. Sebetulnya dalam konteks ini ya ada benarnya ada salahnya. juga mesti harus istri. Iya, enggak mesti harus istri. Karena pengelolaan uang kan juga bersama. Tapi istri yang solehah pasti insya Allah uangnya aman. Amanah. Berarti pernah ada cerita itu suaminya itu misal dikeluarkan uang 5.000. Ya. Nah terus beli aqua harga 3.000. Nah sesampainya di rumah kan cuma 2.000. Nah itu istrinya tuh bener-bener tanya, dan itu beli apa aja, 5.000 itu rinciannya tuh apa aja sih. Berarti kalau kayak gitu itu wajar nggak dengan keluarga suaminya? Kalau hal begitu kan ya mungkin ada sisi suami itu masih belum percaya ya, tapi hal itu sih harusnya wajar. Tapi kalau keseringan juga ya juga, karena hal itu kan kalau masalah mengatur uang itu kan sedikit itu berkurangnya sedikit juga menimbulkan kelemahan. Ini apabila itu menjadi sudah kebiasaan bahwa semestinya hidup seperti hidup hemat atau apa, itu tidak boleh. Jika ingin hidup hemat, tapi kan manusia kan kadang juga hidup macam juga Ya, mungkin makin berbeda. lah, ini betar. Banyak sih yang harus dikulik masalah itu. Dengan menjaga harmonisasi rumah tangga keluarga itu kasih sayang atau baik sekalian sudah banyak. Cara kita sebagai orang tua mengasuh anak dari keluarga sakinah itu yang begitu seperti apa? Terus zaman sekarang tuh kan ada beberapa orang tua yang cuman dikasih HP gitu, terus berdiam apa dan begitu dalam kondisi Gini Mbak, untuk masalah anak itu sendiri kan mungkin zamannya sudah beda ya, zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin sekarang anak-anak tuh anak kecil contohnya ya, anak kecil kalau sudah diberi HP diam, dia itu ulangan. Karena gini, sebaik-baiknya keluarga di rumah adalah pendidikan yang paling utama adalah apa tadi, pendidikan yang paling dasar. Soalnya gini, kita kan tidak tahu kelak anak itu seperti apa. Tapi kan terkadang anak kecil itu kan kalau bermain HP kan kadang lupa dengan kewajibannya sebagai anak, belajar dan sebagainya. Makanya kunci keluarga yang sakinah adalah orang tua yang baik dan orang tua yang bijak, bisa menganalisis kondisi. Terus kalau protektif sama strict parent itu beda atau hampir mirip, terus berdampak nggak sih Pak? Oh kayak hubungannya dari jauh. Iya, kayak terlalu strict Ya. dan terlalu protektif itu dampaknya tuh bagus apa enggak? Kalau untuk protektif itu sendiri memang akan membawa dampak ke anak itu sendiri. Anak itu bisa menjadi sifatnya keras, bisa menjadi sifatnya kasar, apalagi membakar orang tua, sampai bisa jadi juga melarikan diri dari rumah begitu. Karena gini loh, sejelek-jeleknya orang tua
se se apa itu semarah-marahnya orang tua pasti di hati orang tua yang paling pasti ada cinta kasih. Mungkin belum waktunya saatnya bukan mas. Dan kita cuma hanya bisa mendoakan. Dan dari kita tidak boleh misalnya meminta atau kita berbicara itu aja udah. Kecuali kamu sudah mendoakan. Dan dengan koridor 9. Tapi itu jalan lisan juga termasuk besar. Hanya kondisi kebapet lah. TikTok tuh sering banget kata-kata yang banyak dikenal tuh anak juga berbagi orang tua. Aku juga ada orang tua yang juga bapak jalan. Nah ini pertanyaan yang bagus ini. Pertanyaan yang bagus dan ini untuk anak durhaka kepada orang tua. Ada juga mengatakan juga orang tua durhaka pada anaknya. Ini saya bahas dan kedua pertama yang tidak mengajarkan Islam itu sendiri, tidak memberi nafkah dari lahir maupun batin, kasar, tidak ada welas kasih, selalu tidak ada rasa kenyamanan, keutuhan keluarga. Jadi ada ya mas. Dan ini cuma katakan kita tahunya anak itu gimana jadi banyak sih ya berbagai macam masalah, berbagai macam karakter orang tua masing-masing kan gitu. Tidak sama. Yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jawab atas pertanyaan juga seperti itu. Sudah jelas atau belum? Sudah. Terima kasih banyak mas atas penjelasannya. Dari penjelasan ini kami sebagai mahasiswa dari generasi muda jadi tahu paham bekal untuk kedepannya sebagaimana keluarga yang sakinah itu seperti apa dan apa yang harusnya kita lakukan. Alhamdulillah untuk presentasi kali ini kita cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.